warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga CGP Angkatan 11 ingin membuat video pembelajaran tentang costing supervisi. Saya sendiri Beta Resusanti SSN dari SMA Negeri 1 Kemuning. Dan saya Muhammad Yasin Estai dari SMK Negeri 1 Tua Kemuning. Dan saya Yudi Henry SP dari SMKN 1 Tua Kemuning. Selamat menyaksikan. Ya, kita stop. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Beda. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah Bu sehat. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Nampak ceria Bapak ya Pak? Iya Ibu juga nampaknya ini. Alhamdulillah. Oke Pak, hari ini kita melakukan pra-observasi nih Pak. Iya. Jadi di sini kita kan diskusi. Betul. Apakah kita nanti sudah sesuai dengan bukti penilaian, ya, sesuai dengan penilaian kita pada hari ini, yaitu alur tirta ya Pak ya. Iya Bu, iya. Itu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Betul. Jadi di sini apakah KOS telah memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana KOSI bisa merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian apakah prinsip posting telah diikuti, apakah itu kemitraan, kreatif, dan maksimalkan potensi ya Pak ya. Iya Bu. Untuk itu saya ingin bertanya sedikit ke Bapak. Boleh Bu. Yang kira-kira Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam hal ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini yaitu kehadiran penuh, kemudian menanyakan secara aktif untuk memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, kemudian kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan apa Pak kira-kira? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan ya ini saya akan menanyakan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Oke, kasih Pak ya. Kemudian indikator ketercapaian yang bagaimana ini diinginkan pada coaching kali ini? Jadi indikator pencapaian yang ingin saya harapkan adalah sebagai coach saya berharap agar coaching nanti dapat menemukan solusi atau langkah-langkah terhadap masalah yang dihadapi. Oke, terima kasih luar biasa ya Pak ya. Saya sudah mendengar nih Pak apa pemahaman dari Bapak untuk melakukan observasi nanti. Oke, untuk itu Pak demikian observasi kali ini Pak ya. Saya persilakan Bapak untuk melaksanakan coachingnya pada hari ini. Oke, siap Bu. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi. Apa kabarnya Pak Yasin? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Yudi? Baik juga ya walaupun kita satu sekolah. Iya, iya benar. Jadi kira-kira apa ini Pak Yudi dengar-dengar ada yang mau Bapak bicarakan ini Pak? Ya memang sebenarnya dalam beberapa hari ini Pak Yasin ada sesuatu yang saya dilakukan. Hal ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah. Di mana saya merasa bahwa saya sebagai guru itu mengajar di kelasnya itu suasana kelas itu kurang kondusif. Sehingga pada waktu proses pembelajaran ruang kelas itu terkesan kurang tertib dan ini sangat berpengaruh terhadap siswa-siswi yang belajar. Oh seperti itu. Jadi kalau saya garis bawahi berarti permasalahan Bapak adalah kondisi kelas yang tidak kondusif karena kurangnya penguasaan kelas seperti itu ya Pak ya? Ya, yang saya rasakan itu seperti itu memang Pak Yasin. Dan dampak dari hal itu saya melihat terganggunya konsentrasi sebagian siswa. Di kelas itu kan ada sebagian besar siswa yang memang ingin belajar secara penuh. Jadi dengan adanya kondisi kelas yang kurang kondusif tadi, mereka merasa terganggu stasiun. Oh seperti itu. Jadi menurut Pak Yudi apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Ya sebenarnya saya memang harapan saya sih saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di mana kondisi kelas yang tidak kondusif tadi. Jadi kan tidak mungkin juga hal-hal seperti itu kita biarkan terus tanpa ada penyelesaian. Jadi menurut Pak Yudi kira-kira perubahan apa yang Bapak harapkan ya? Kalau saya coba ingat-ingat kembali ya Pak Yasin, hal yang menyebabkan kurang kondusifnya kelas tadi itu disebabkan oleh kurangnya penguasaan kelas oleh guru yang mengajar. Jadi adapun penyebabnya itu yang pertama adalah sebagian besar guru yang mengajar di sekolah saya itu mereka bisa menerapkan, jadi mereka tidak menerapkan dari kependidikan atau dari SD, sehingga mereka kurang mengerti hal-hal yang sifatnya kelas. Yang kedua, masalahnya itu sebagian guru itu kurang keinginan dia untuk lebih memahami bagaimana penguatan kelas tadi. Mereka fokus pada bagaimana materi itu mereka ajarkan tanpa penguasaan kelasnya menjadi mata pelajaran mereka. Jadi intinya permasalahan
Bapak adalah penguasaan kelas yang kurang seperti itu ya. Kalau ideal nilai 10 kira-kira di sekolah level berapa Pak? Kira-kira. Kalau saya lihat Pak Yasin ya, dari 32 guru-guru kami di sekolah ini, itu 18 orang diantaranya itu memang berasal dari bangku pendidikan. Jadi kita kan di SMK kan banyak mata-mata kehidupan yang sifatnya ilmu yang kita menggunakan teknik komputer, mereka tidak berasal dari pendidikan. Jadi dari 18 orang dari 32 orang itu menurut saya hampir 50%. Ini sekitar 5 itu. Jadi kira-kira harapan ke depan Pak Yudi menginginkan level berapa kira-kira? Ya saya sih tidak terlalu buru-buru sebenarnya Pak Yasin ya. Hanya dari posisi sekarang di rumah, saya berpikir kalau saya bisa saya tingkatkan nilai 7 saja, itu sudah suatu hal yang baik untuk saya. Itu sudah luar biasa lah karena kan tadi hanya 50% Pak ya. Guru yang yang dari jurusan murni. Jadi langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut kira-kira? Langkah apa yang akan Bapak lakukan? Sebenarnya saya masih berpikir-pikir juga Pak ya. Tetapi barangkali yang dapat saya lakukan itu adalah semacam kegiatan teoris pendampingan itu kepada guru-guru yang memang punya kemampuan yang kurang terhadap penguasaan kelas. Itu luar biasa sekali itu Bapak rencana langkah yang Bapak lakukan. Kemudian strategi yang mungkin akan Bapak terapkan apa? Strategi apa yang akan Bapak terapkan sehingga itu nanti bisa berjalan dengan baik? Ya, memang sebenarnya pertama ya saya tentu akan coba berdiskusi dulu dengan bapak kepala sekolah, kita guru di sekolah. Yang kedua, saya juga kebetulan saya sebagai wakil kepala sekolah kurikulum Pak Muhammad Izin, mungkin saya juga akan mencoba merancang kegiatan-kegiatan seperti mungkin pelatihan, workshop, mentoring. Harapan kegiatan-kegiatan tadi dapat meningkatkan kompetensi guru saya bagi yang memang memiliki kekurangan-kekurangan dan kegiatan. Bagus sekali Pak. Kemudian dari ketiga yang di atas yang Bapak sampaikan, untuk biar cepat terrealisasi kira-kira yang mana prioritasnya menurut Bapak dari ketiga yang Bapak sampaikan tadi? Ya dari yang tadi ya pelatihan, workshop, mentoring, mungkin yang memang mungkin saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah mungkin mentoring. Kenapa begitu? Karena kalau workshop atau pelatihan itu kan memerlukan perencanaan yang matang, terus kita juga butuh siapa narasumbernya, kapan waktunya, terus dari sisi pembiayaan juga. Ya, mungkin dari sisi pembiayaan seperti kita ketahui bersama bahwasanya pembiayaan sekolah itu kan harus dianggarkan melalui satu RKS. Kemudian kira-kira dalam kegiatan ini Pak ya, memerlukan bantuan siapa saja Pak kira-kira? Cerita tentang bantuan sebenarnya ada hal yang mengembirakan nih Pak. Bahwasanya di sekolah saya kebetulan ada 3 orang guru penggerak yang dia telah mengikuti program calon guru penggerak dan alhamdulillah mereka telah dinyatakan lulus, dan saya berharap dan saya akan melibatkan mereka adalah melakukan kegiatan-kegiatan mentoring. Bagus sekali Pak. Jadi memang guru-guru penggerak yang sudah mendapat sertifikat ini memang harus dirangkul dan diajak kerjasama dan diajak kolaborasi. Kemudian kira-kira kapan mau direalisasikan itu Pak? Kira-kira? Ya maunya saya karena saya menganggap ini masalah cukup mendesak Pak Muhammad. Jadi kalau bisa saya ingin secepatnya saya lakukan kegiatan terkait dengan itu. Tapi barangkali ya 1 dalam 2 minggu ini barangkali akan saya coba untuk melaksanakan. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nanti dapat terlaksanakan. Dari percakapan kita hari ini apa yang akan dikatakan oleh Bapak? Ya alhamdulillah lah ya, dari percakapan kita siang hari ini saya dan mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara mengatasi persoalan saya, di mana persoalan itu kurangnya guru itu mengatasi suasana kelasnya, di mana dari bentuk penyelesaiannya saya juga akan mendapatkan gambaran karena saya akan melaksanakan kegiatan itu. Bagus sekali, alhamdulillah Bapak telah ada gambaran tentang menyelesaikan masalah. Semoga rencana-rencana yang dapat dilaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan Allah meridhoi, dan mudah-mudahan Bapak menjadi guru yang sangat digemari oleh murid-murid dan juga
disenangi rekan-rekan. Amin. Semoga begitu Pak Murid. Ya, sama-sama kita berusaha dan mudah-mudahan hasilnya tidak ada. Amin amin. Mungkin itu saja mungkin pertemuan untuk siang hari ini Pak Muhammad Siap, Pak Hashim. Yudi. Terima kasih untuk bantuannya. Sama-sama. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kabarnya setelah Alhamdulillah. pasca operasi. Sehat dulu ta. Nampak Pak dari wajah Pak ceria sudah selesai observasi hari ini. Iya. Saya akan melihat Pak ya bagaimana tadi Bapak melaksanakan coaching dengan coaching tadi. Iya. Bapak sudah sesuai dengan alur kita. Jadi di sini saya ingin menanyakan lagi ke Bapak Pak ada pertanyaan dari pasca observasi. Pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching? Jadi alhamdulillah pertama ya saya merasa senang. Kemudian saya juga sudah melakukan coaching ini sesuai dengan alur cerita yang mengenai tujuan, tinggal identifikasi masalah, kemudian aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa mengenali cause, memecahkan permasalahan dan menemukan solusinya. Baiklah Pak, saya pun juga tadi sudah melihat ya Pak ya bagaimana Bapak melaksanakan proses coachingnya sudah lancar dan sesuai dengan kita. Oke Pak, Bapak sudah menggali informasi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menemukan solusinya. Yang tentu merasa puas, sudah tergali apa yang ingin dia capai selanjutnya. Setelah Pak yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari coaching yang dilakukan? Jadi kompetensi yang saya harapkan adalah saya lebih memahami alur cerita sehingga kedepannya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dengan teman-teman sejawat, kemudian dengan orang dari sekitar sekolah sehingga nanti memberikan dampak yang positif kepada sekolah dan pembelajaran. Itu. Oke, luar biasa Pak ya. Bagus sekali semangat hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bermanfaat bagi orang lain ya Pak Amin ya. amin ya. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak ada Sama-sama, Bu. kurang lebih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabarnya Bu Rita? Alhamdulillah sehat Pak. Semangat. Iya. Alhamdulillah. Kemarin terakhir kita jumpa waktu kita punya kegiatan untuk mendampingi anak di Ramben. Iya. Betul, Pak. Sudah cukup lama juga kita tak jumpa Bu Rita ya. Alhamdulillah sekarang bisa apa ya Pak ya kita satu hari lagi Pak ya. Alhamdulillah. Baiklah, seperti rencana kita bahwasanya pada hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi. Nah, jadi sebelum melakukan kegiatan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih sebenarnya kepada Bu. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang tugas penilaian kita hari ini, di mana coach dan coaching itu akan saya amati. Jadi Bu kita akan saya amati ya. Boleh Pak, boleh. Akan saya amati dan akan saya lakukan penilaian. Adapun penilaian yang akan saya lakukan itu adalah yang pertama, apakah kegiatan coaching ini telah dilaksanakan sesuai dengan alur cerita. Jadi alur cerita itu kan ada menanyakan tujuan, identifikasi, memberikan aksi dan tanggung jawab. Terus hal lainnya juga yang akan saya ketahui adalah apakah coach telah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk murid dan apakah coach juga mampu merespon pertanyaan yang coach berikan. Saya akan amati itu nanti. Yang ketiga adalah bahwasanya saya juga ingin melihat apakah prinsip coaching itu telah diikuti. Sebagaimana kita ketahui, prinsip coaching itu adalah pencitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi itu rangkaian kegiatan kita yang akan dilaksanakan pada hari ini. Tapi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan tentang kompetensi apa kira-kira yang akan dikembangkan dalam pelaksanaan coaching itu pada hari ini. Di sini saya tadi Pak ya. Yang pertama itu kehadiran penuh Pak, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, sebenarnya itu sudah termasuk ya dalam kompetensi dalam kegiatan coaching, di mana kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan. Tapi dari ketiga itu, apakah semuanya akan Ibu laksanakan atau Ibu memiliki kompetensi spesifik yang nantinya akan Ibu laksanakan pada kegiatan Di sini saya ingin Pak lebih ke mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan berbobot Pak. Jadi ada dua item tadi yang Ya. menjadi fokus perhatian Ibu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Kira-kira indikator ketercapaiannya bagaimana yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching ini? Oke. Sini saya sebagai coach Pak ingin menemukan solusi.
sehingga bagaimana coach bisa mendapatkan solusi terbaik bagi dia, kemudian bisa mengatasi permasalahan. Demikian pula Pak pelaksanaan praktikasi kemudian nanti dilaksanakan secara coachingnya. Ya baiklah Bu, saya sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang akan Ibu laksanakan. Semoga memang Ibu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan baik. Amin. Ya mungkin itu saja obrolan kita Ibu. Tapi mungkin saya ingin mengingatkan sedikit bahwa setelah diadakan coaching nanti, saya ingin meminta waktu lagi Ibu untuk melaksanakan kegiatan pasca konsentrasi. Ya, Jadi mohon disediakan waktunya siap sedikit Pak. Bu ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Beta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yasin. Gimana kabar Bu Beta hari ini? Alhamdulillah saya sehat Kak. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi gini, mohon maaf Bu ini jadi mengganggu waktu Ibu. Ibu ada waktu nggak ini kira-kira? Ada Pak, saya lagi kosong nih Pak, nggak ada lagi belajar. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi saya ini mau cerita sedikit Bu tentang permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya ini menghadapi beberapa problematika di kelas gitu, karena saya ini guru agama ngajar di jam terakhir. Jadi anak-anak ini banyak ngantuk, kemudian ada beberapa hal yang paling penting, jadi mereka anak-anak ini kurang antusias dari belajar. Kemudian mereka dengan alasan tadi antri makan, kemudian minta izin keluar untuk makan di kantin, namun mereka nggak kembali. Setelah saya konfirmasi ternyata ujung-ujungnya mereka main game. Jadi kira-kira apa Bu ya solusi yang terbaik itu bisa? Oh itu masalahnya Pak ya, Iya. informasi dari saya. Iya. Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Bapak udah mau cerita dengan saya. Iya. Mudah-mudahan saya nanti bisa kita berdiskusi ya Pak ya. Betul, Bu. Jadi menurut Pak Yasin di sini nih apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Jadi yang saya harapkan obrolan hari ini adalah saya ingin proses belajar ketika saya itu anak itu semangat, antusias, kemudian tidak ada yang izin kemudian nggak balik. Itu harapan saya seperti itu. Menurut Pak Yasin, hal apa saja yang membuat murid-murid ini kurang antusias Pak dalam pembelajaran yang Bapak ajar? Ya mungkin karena cara belajar yang monoton, kurang bervariasi, mungkin di situ lah Bu yang membuat anak-anak ini mungkin kurang antusias dalam pembelajaran saya. Begitu ya Pak ya. Nah kira-kira apa yang membuat murid itu Pak bisa antusias lagi Pak dengan pembelajaran Bapak ini? Mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang yang berpacu kepada murid, yaitu mungkin pembelajaran yang sesuai dengan keinginan murid, kemudian pembelajaran yang menarik, yang mengasihkan seperti itu. Oh, saya terdapat Pak bagus ya Pak ya. Jadi lalu menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid-murid ini tidak bosan Pak ketika belajar? Ini mungkin saya akan membuat pembelajaran, mengambil dari YouTube, mungkin dari artikel, mungkin dari internet tentang materi-materi yang sesuai dengan pelajaran anak, sehingga anak yang dapat menyaksikan video yang sesuai dengan materinya anak-anak ini, kemudian sehingga mereka mampu menguasai dengan cepat dengan melihat video dan membaca artikel. Mungkin itu yang bisa membuat mereka lebih tertarik dan antusias. Iya, mantap Pak. Lalu mengenai izin nih Pak ke kantin, mereka tidak kembali kemudian asik main game, itu kira-kira apa ya penyebabnya Pak? Karena tadi itu mungkin karena pembelajarannya membosankan, yang tidak ada variasi, mungkin di situ yang membuat mereka itu kemudian lebih asik dan tidak mau kembali akhirnya main game. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira di dalam kelas dalam belajar, Bapak menggunakan metode apa Pak? Atau menggunakan sumber atau metode apa dalam kelas Pak? Jadi yang biasanya kan saya sumber pembelajaran saya biasanya cuma hanya buku teks saja biasanya. Jadi ya mungkin kedepannya ini saya akan mencari sumber-sumber pembelajaran ya mungkin dari internet, dari YouTube, mungkin dari artikel, kemudian membuat slide sehingga pembelajaran menjadi lebih asik, dan sehingga anak-anak mungkin nanti ketika mereka ke kantin mungkin akan saya ambil HP-nya, sehingga mereka nanti tidak ada lagi mungkin main HP main game di kantin seperti itu mungkin. Ya, bisa juga ya Pak, mungkin kan bisa gini Pak. Di kelas itu dibuat ya seperti loker itu Pak ya, anak Iya. udah belajar jam belajar aja pakai handphone, jadi mereka keluar bisa berdiskusi lagi bersama-sama gitu. Betul. Jadi apa kira-kira sumber belajar itu selain buku teks Pak, ada lagi yang lain Pak?
Ya selain biasanya hanya sumber buku teks itu di perpustakaan biasanya kan, ya mungkin ini nanti akan saya lebih aktif lagi mengambil materi-materi dari YouTube, kemudian dari artikel, kemudian Instagram dan lain sebagainya yang materi itu dapat membuat anak-anak itu asik, nyaman dan mereka antusias belajar. Ini seperti itu. Betul sekali Pak. Karena kita kan harus banyak menggali potensi anak, apalagi anak-anak zaman sekarang ini kan sudah banyak aplikasi yang dia Betul. tahu. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi di handphone pada anak sehingga mereka tertarik ya Pak ya. Iya. Jadi lebih antusias lagi mereka dalam pembelajaran Betul. kita. Kira-kira Pak ice breaking apa yang membuat anak tertarik Pak untuk membuat mereka semangat lagi belajar? Jadi mungkin SPT-nya akan saya lakukan adalah mungkin membuat game, mengelompokkan beberapa anak dan membuat game yang memberikan pertanyaan atau ayat Quran atau hadis yang saya bisikan ke anak itu mungkin bisa nyampe enggak sampai di depan, mungkin seperti itu, sehingga kemudian membuat cerita-cerita lucu seperti contoh cerita Gunawas yang membuat mereka itu tertawa tapi penuh makna, seperti itu mungkin yang saya lakukan. Bagus tuh Pak, saya setuju dengan apa yang saya lakukan, berbeda sekali sehingga anak-anak itu bisa menghilangkan lelah mereka ya Pak Betul, dan betul, belajar. betul. Karena anak ini kan bosan nih Pak. Betul, Bu. Gimana mereka bisa semangat lagi dan menunggu-nunggu kita datang kembali ya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Jadi rencana saya adalah saya akan merangkum pembelajaran yang mengasihkan, yang menarik dari berbagai sumber, berbagai seperti video, YouTube, TikTok, Instagram dan sebagainya, sumber-sumber yang bisa saya ambil yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan, kemudian melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi, kemudian tanya jawab, kemudian yang kedua saya akan membuat speaking yang menarik seperti tadi itu, saya akan buat membisikkan ayat Al-Quran atau hadis, kemudian mereka masih hafal nggak sampai ke depan, dan itu kemudian menceritakan cerita-cerita yang lucu, jenaka dari Abu Nawas yang itu semuanya penuh makna, sehingga mereka bisa ketika mereka ngantuk mungkin kita bisa tidak ngantuk lagi dengan bisa kata-kata itu, mungkin itu yang akan saya lakukan. Jadi bagus sekali Pak rencana Bapak. Saya berharap mudahan masalah ini cepat diselesaikan Pak ya. Iya. Kemudian betul berhasil Pak. Amin, Karena amin. Pak Bapak semangat, anak-anak pun juga semangat ya Pak ya. Jadi Pak di sini Pak apa komitmen yang Bapak buat untuk rencana ini? Jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang mengasihkan, yaitu menggunakan banyak sumber pembelajaran untuk transportasi materi sehingga murid-murid ini dapat menjalankan mereka belajar dan mereka senang dalam kegiatan-kegiatan evaluasi materi, kemudian tanpa ada unsur paksaan sedikit pun di mata mereka. Oke Pak, wah luar biasa sekali nih Pak Yasin ya Pak ya. Saya sangat mendukung nih Pak apa program-program yang Bapak rencanakan, mudah-mudahan jalan lancar ya Pak ya. Amin, Kemudian amin. konsisten ke depannya, Amin, Bu. Bapak lebih semangat lagi, lebih antusias lagi dengan perjalanan Bapak. Oke Pak ya, terima kasih Pak ya hari ini Pak. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih atas diskusi ini. Saya dapat menemukan solusi dari apa yang Bu sampaikan, mudah-mudahan saya dapat menjadi guru yang diinginkan yang lain juga. Jadi terima kasih atas semuanya ini, mudah-mudahan kita semua dapat diberi oleh Allah. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi. Ya ketemu lagi Bu Beta, sebagaimana yang saya ungkapkan di awal, bahwasanya setelah kita melaksanakan Bu Beta melaksanakan coaching, saya akan melakukan kegiatan yang namanya pakar vokasi. Kalau saya lihat tadi sepintas antara Bu Beta dan Pak Muhammad Yasin tidak terlihat seperti baru pertama kali melaksanakan coaching. Ya, nampaknya interaksi antara Bu Beta dan Pak Yasin sudah luar biasa sekali. Tapi walaupun begitu Bu Beta, ada beberapa hal yang saya tanyakan di sini. Dari pelaksanaan coaching tadi, saya ingin tahu perasaan Bu Beta seperti apa. Jadi perasaan saya senang Pak bisa membantu Pak Yasin mencari solusinya. Sebenarnya Pak Yasin udah tahu solusinya Pak, cuma saya sedikit memberikan masukan, kemudian ide-idenya luar biasa muncul dari Pak Yasin itu sendiri. Saya lihat juga begitu Bu tadi. Mungkin dalam hal ini saya akan menanyakan beberapa hal ke Ibu. Yang pertama itu apa saja yang telah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian. Di sini Pak ya, saya sudah melakukan apa Pak ya, coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi. Kemudian Pak
tanggung jawab tentunya Pak ya. Nah, sehingga alat tersebut bisa membantu coach dalam menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, karena tadi saya lihat dari alur yang Ibu laksanakan tadi, saya sudah melihat memang bahwasanya Ibu sudah mengangkat tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan lain-lain. Yang saya lihat itu ada tercakup itu untuk yang pertanyaan kedua. Saya ingin tanyakan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari coaching yang akan Ibu? Di sini saya ingin lebih lagi memahami alur cerita Pak ya, lebih memantapkan lagi, kemudian sehingga nanti coaching saya itu bisa lebih baik lagi ke depan. Saya berpikir juga saya beri coaching itu lebih biasa, memberikan pemahaman pada coaching, dan coaching juga tentu akan memberikan solusi yang luar biasa. Ya baiklah Bu, semoga kedepannya kita sama-sama bisa lebih mengetahui proses ini lagi, sehingga pada saat kita melakukan coaching dan kesempatan yang lain kita bisa melakukan itu. Ya, Ya, sukses selalu buat Bapak. Ya, terima kasih Pak ya. mungkin untuk hari ini itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak Yasin. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pak Yudi gimana kabarnya? Baik, walaupun memang sekarang ini sudah mulai musim hujan. Jadi saya kan berulang ya di kota baru sampai kadang-kadang memang agak pilek sedikit, tapi alhamdulillah masih sehat. Iya, kondisi dijaga Pak Yudi karena hujan, jadi jangan lupa bawa mantel Ya. kalau berangkat sekolah itu. Jadi hari ini Pak Yudi akan melakukan coaching dengan Bu Beta. Namun sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Yudi. Siap. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coaching akan saya amati dan lakukan penilaian. Penilaian yang dilakukan, apakah kegiatan coaching yang dilakukan telah sesuai dengan alur kita, yakni menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian apakah coach telah memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coach dengan baik, apakah proses coaching telah diikuti, kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi ada beberapa yang saya tanyakan Pak Yudi. Yang Ya, pertama, silakan. kompetensi apa yang akan Pak Yudi kembangkan? Memang dalam kegiatan coaching hari ini yang kepikiran saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama karyawan umum. Artinya saya akan mengikuti kegiatan coaching ini dari awal sampai akhir. Terus saya juga akan berusaha mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya, karena kalau tanpa mendengarkan aktif tentu nantinya saya juga akan sulit memberikan pertanyaan kaitannya pada tugas yang ketiga. Saya akan memberikan pertanyaan yang bersifat. Jadi maka saya akan menjalankan ketiga itu. Baik sekali Pak Yudi, bagus. Kompetensi spesifik yang ingin Pak Yudi kembangkan kali ini apa kira-kira? Ya memang sebenarnya ketiga kompetensi tadi itu sebenarnya harus kita laksanakan sebenarnya. Tapi pada coaching kali ini saya akan lebih pada kompetensi mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa begitu? Karena saya berharap dengan saya bisa memberikan pertanyaan tersebut, maka coach akan terinspirasi dan akan mendapatkan gambaran terhadap persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Bagus sekali Pak Yudi. Kemudian indikator capaian yang bagaimana yang Pak Yudi inginkan dalam coaching kali ini? Ya sebagai coach ya, karena peran saya hari ini kan sebagai coach nih, sebagai coach ya itu saya sangat berharap bahwasanya coaching teman saya yang ikut diskusi itu dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya. Ya itu menjadi kebanggaan tersendiri juga buat saya karena saya mampu membuat coaching itu menemukan persoalan, menemukan masalah mengatasi masalah dan persoalan. Bagus sekali. Mudah-mudahan dari para observasi ini Pak Yudi nanti dapat melakukan coaching dengan baik. Pak Yudi sebagai coach, kemudian nanti kita sebagai coaching nanti dapat memperoleh solusi yang terbaik dari diskusi yang kami lakukan. Kemudian silakanlah Pak Yudi melakukan coaching dengan kawannya. Mudah-mudahan coaching yang Pak Yudi lakukan dapat berjalan dengan baik dan saya akan menjadi observer di sini. Terima kasih Pak Yudi. Ya sama-sama Pak Maese. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Pak. Mohon maaf dulu ya Pak ya, saya ganggu waktu Bapak sebentar. Bapak sibuk ya Pak hari ini Pak? Ya memang kebetulan saya sekitar 15 sampai 20 menit. Karena saya memang ada jam mengajar Bu, itu untuk 20 menit. Jadi saya ini saya masih ada waktu. Terima kasih.
ya Pak ya, beberapa hari ini. Begini Bu, kenapa Ibu tiba-tiba hubungi saya? Apakah ada berita? Ini Pak, saya ada kendala sedikit Pak, gitu ya, senang. Jadi ceritanya Pak, waktu itu ada satu orang yang suka meminta uang dengan teman-temannya Pak. Jadi beberapa temannya merasa resah Pak dengan berapa itu. Jadi saya juga terakhir, saya juga merasa tidak nyaman gitu Pak. Oh, memang sebenarnya di sekolah ini nggak sempat seperti itu, enggak. Ternyata itu penyebab utamanya Ibu berjalan. Tentu Ibu resah dengan keadaan itu ya. Ya Pak, saya itu merasa resah Pak. Jadi ada sebagian anak Pak yang takut datang ke sekolah karena mereka sering dipalai uangnya, mereka tidak mau lagi ke sekolah Pak. Jadi ketakutan anak-anaknya jadi meningkat gitu Pak, ya saya. Jadi yang seperti itu kira-kira terjadi setiap hari atau sesekali atau gimana kalau boleh siapa? Kadang itu tuh Pak tergantung prosesnya Pak. Kadang mereka meminta Pak. Kadang kalau ada guru lain mereka berhenti gitu. Jika tidak ada pengawasan mereka melakukan aksi lagi Pak. Itu yang nampak saya lihat. Jadi dari masalah itu, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mencoba bicara langsung kepada mereka? Sudah Pak, saya pernah menegur siswa tersebut, menanyakan apa masalah yang terjadi. Jadi jadi Pak, saya khawatir Pak, nanti hal-hal ini bisa merusak suasana kelas. Ya, memang kalau hal seperti ini kalau kita biarkan semakin banyak. Tapi memang benar yang diusahakan terkadang dikhawatirkan, itu juga akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Itu juga akan mengganggu. Walaupun yang melaksanakannya hanya satu dua orang saja. Itu Pak, itu yang saya ingin segera selesaikan masalah ini Pak. Karena kalau dibiarkan ini Pak, itu pengaruh pada yang lain gitu Pak. Karena saya tidak nyaman dengan hal ini. Lalu kira-kira nih ya, apa yang sudah dicoba lakukan setelah berbicara dengan ibu? Saya pertama pernah pendekatan Pak, mendekati dia, saya berikan dia nasihat Pak. Di depan saya mereka langsung biaya aja Pak. Tapi setelah saya tidak ada di tempat ataupun dari tempat, saya terjadi lagi Pak. Langsung mereka terjadi lagi Pak, pembalakan terjadi lagi. Berarti artinya pada saat diingatkan mereka terkesan mengerti, tapi setelah itu mereka melakukan lagi. Artinya kan tidak terjadi perubahan pada diri mereka. Ya. Jadi kita apa namanya Pak, di sini Pak ya, dia masih mengulangi terus apa yang dilakukan Pak. Jadi kalau dia untuk dia ini Pak tidak melanggar aturan gitu Pak, karena tidak dalam perjanjian nggak ada ini sih Pak. Jadi tidak ada peraturan apa-apa yang perlu ditakuti. Oh, gitu ya. Nah, jadi kalau dari pemikiran dia, kira-kira apa yang bisa ibu lakukan? Rencananya Pak saya ingin memasukkan masalah ini Pak keyakinan kelas tahun 53 jadi dimasukkan, baru saya memang lupa memasukkan hal itu. Jadi saya ingin memasukkannya ke dalam keyakinan kelas sehingga nanti kan ditakut lagi nih Pak lakukannya gitu Pak. Jadi kalau dia melakukan lagi itu akan ada sanksi ya Pak ya dari apa yang mereka lakukan gitu Pak. Itu ada konsekuensinya lagi. Ya, saya rasa memang itu salah satu upaya yang bisa dilakukan. Itu Pak, saya di sini kan juga memberikan pemahaman Pak dengan anak-anak Pak. Nah, saya beri pemahaman kedua dengan dia, jadi masalah ini bukan masalah yang bagus. Jadi biar yang lain tidak mulai. Berapa kagumnya Pak? Dilakukan. Jadi kan ada risiko Pak. Oke, jadi cerita ya. Maka bukan hanya dia yang tahu bahwa itu ada, tapi juga situasi dari ada malah tidak lagi kepada Begitu Pak, lagi daerah yang lain tidak mengikuti dia. ya. Kalau boleh tahu Bu ya, kegiatan yang tadi dilakukan itu kira-kira kapan yang melakukan rencana? Rencananya secepatnya Pak, karena saya besok mau langsung merealisasikan Pak agar cepat terlaksana Pak. Jadi yang lain menjadi bisa terbantu menyelesaikan masalahnya dan siswa ini bisa gerak Pak dengan yang dilakukan. Sebenarnya itu cukup bagus juga, semakin cepat kita melakukan itu akan semakin agar tidak terjadi jadi ada hambatan. Kira-kira apa itu kira-kira hambatan yang Kalau hambatan saya rasa anak itu mungkin betul tadi ya Pak ya, karena ada perubahan dari jabatan dengan kelas. Tapi bisa menjelaskan kalau ini kan memang harus dimasukkan. Karena ini terjadi Pak ya, ini kita bagaimana mengatasi masalah ini kelas tadi tadi. Menurut saya. lalu kira-kira Bu ya,
solusi menurut Ibu untuk mengatasi hambatan tadi seperti apa? Saya di sini akan mengadakan sosialisasi Pak. Jadi anak mungkin ke sekolah, ke kelas untuk menyampaikan karena hal ini memang betul melanggar aturan Pak ya, karena sudah mengganggu privasi orang lain gitu Pak. Jadi kita mendengar terganggu Pak. Jadi saya coba untuk saya sendiri menyampaikan sosialisasi, untuk kelas sekolah juga menyampaikan sosialisasi agar anak-anak ini bisa nanti bisa menerima kalau ada perubahan dengan keadaan kelas itu. Ya sebenarnya apa yang disampaikan itu karena melakukan nakal sendiri, terus kira-kira tindak lanjutnya nih ya, kira-kira komitmen Ibu dengan penerapan peraturan ini gimana? Tentunya saya akan minta komitmen mengatur dengan siswa karena tidak boleh melakukan privasi orang lain. Ini bukan mengganggu sama dengan artinya membuli temannya, membuat teman tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Itu yang saya sampaikan. Ya saya pikir apa yang Ibu katakan tidak akan ada Ibu benar-benar terlihat sebagai guru yang dan paham tentang Ibu ya mungkin ada lagi yang menjadi keresahan Ibu. Oke tidak Pak, saya sudah dapat solusi hari ini Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya atas bantuannya mendengar cerita saya hari ini. Saya merasa terbantu dengan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita cepat melaksanakan sosialisasi ini dan anak-anak bisa nyaman di kelas. Pembelajaran mulai tetap berjalan lancar. Ya semoga apa yang menjadi keresahan Ibu bisa kasih sampaikan yang baik. Kita tetap bisa berdiskusi, bisa berdiskusi seperti ini. Siap Pak. Mungkin itu aja Bu, dari saya. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya Pak. Bu. Saya maaf mengganggu Pak ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak Marisin. Ya kita jumpa lagi nih nampaknya. Iya. Gimana Pak? Kabar senang nggak Pak ini? Ya paling tidak ya kegiatan observasi, coaching observasi dan alhamdulillah. Jadi ini sudah yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita akan melaksanakan diskusi pasca observasi. Jadi saya tadi sudah melihat dan beberapa catatan bahwasanya Pak Yudi tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik sekali dan Pak Yudi juga sudah melaksanakan coaching sesuai dengan audita. Setelah Bapak melakukan coaching tadi, bagaimana perasaan Pak Yudi? Mulanya ya agak panas dingin juga Pak. Jujur ya ini salah satu kegiatan coaching saya yang pertama. Jadi yang namanya pertama, saya ngerasa apakah pertanyaan saya berikan tepat atau apakah pertanyaan saya itu bisa mengakibatkan coaching dapat menemukan solusinya. Jadi saya masih campur aduk waktu itu Pak. Tapi setelah berjalan, alhamdulillah saya juga merasa bisa. Jadi luar biasa Pak Yudi. Jadi saya juga tadi telah menyaksikan proses coaching tadi dan telah Bapak lakukan tadi memang sudah sesuai dengan kita. Jadi Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan, kemudian masalah, kemudian juga Pak Yudi mengenai masalah, kemudian aktivitas dan juga pertanyaan begitu. Kemudian apa yang telah dilakukan pada saat melakukan terkait indikator tadi? Ya pada pelaksanaan coaching tadi Pak ya, saya merasa saya telah melaksanakan coaching sesuai dengan kapasitas perasaan saya ya. Saya telah melakukan menanyakan dia, saya telah melakukan identifikasi masalah, saya telah melakukan rencana aksi, dan saya juga telah melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab. Sehingga alutsista itu mampu menggali coaching, dapat menceritakan, dia mau menceritakan sehingga dia mampu juga menemukan solusi dari masalah ini. Bagus sekali. Jadi memang tadi apa yang Pak Yudi lakukan memang sudah sangat bagus sekali, sudah menjadi pertanyaan berbobot sehingga dapat memberikan solusi kepada coaching. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari coaching yang Pak Yudi lakukan? Ya memang tadi Pak ya kegiatan coaching tadi seperti saya katakan di awal bahwa ini kegiatan saya pertama melaksanakan coaching. Tapi saya berusaha untuk melakukannya dengan sesuai dengan alutsista. Jadi harapan saya untuk kedepannya bahwasanya saya dapat lebih memahami lagi tentang alutsista ini sehingga ya, coaching yang akan saya lakukan di kesempatan lain ya harapan saya tentu lebih baik dari apa yang saya lakukan. Sungguh luar biasa. Jadi memang Pak Yudi sangat luar biasa, tadi sudah menyampaikan coaching dengan baik, diskusi dengan bagus, semua sudah sesuai dengan kita, dan mudah-mudahan coaching kedepannya lagi Pak Yudi akan
Ya, Mungkin hanya itu Pak Yudi yang dapat kita sampaikan diskusi pada episode ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa dapat mengembangkan ilmu kita dan dapat disenangi oleh murid dan teman sejawat. Ya, terima kasih juga Pak Muhammad Yasin ya. Mungkin hanya itu Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi